Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dengan NPM 17041000257, jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai fikih muamalah. Yang pertama, pengertian fikih muamalah. Fikih muamalah berasal dari dua kata, yaitu fikih dan muamalah. Fikih artinya pengetahuan atau Yang pertama yaitu pengertian fikih muamalah. Fikih muamalah berasal dari dua kata, yaitu fikih dan muamalah. Fikih artinya pengetahuan atau pemahaman terhadap hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah. Sedangkan muamalah adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi seperti jual beli dan sewa menyewa. Jadi, fikih muamalah adalah pengetahuan atau pemahaman hukum-hukum syara mengenai kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi. Prinsip dasar fikih muamalah. Pada dasarnya, muamalah itu bersifat halal. Jadi, kita sebagai manusia itu sangat diberi kebebasan untuk mengembangkan model transaksi asal model tersebut tidak melanggar syariat Islam. Yang kedua, dalam kita bermuamalah itu dilarang berbuat zolim, karena zolim adalah hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya ada larangan goror. Goror ini adalah ketidakjelasan. Jadi dalam konteks muamalah, ketidakjelasan dalam objek transaksi. Yang selanjutnya adalah larangan goror. Nah, goror ini adalah ketidakjelasan sifat sesuatu. Dalam konteks muamalah, maksudnya ketidakjelasan objek transaksi, di mana dapat menimbulkan perselisihan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Yang selanjutnya adalah larangan riba. Riba ini sudah jelas ada di Al-Quran bahwa tidak diperbolehkan, maka kita sebagai umat muslim jangan bermuamalah yang mengandung riba. Yang selanjutnya ada larangan maisir. Nah, dalam konteks ini adalah tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali. Dan yang terakhir, pada saat kita melakukan muamalah atau melakukan transaksi, kita harus jujur dan dapat dipercaya, karena kedua sifat ini adalah sifat Nabi Muhammad. Jadi sebagai umat muslim kita harus mencontoh sifat Nabi kita, yaitu Muhammad SAW. Yang selanjutnya ada konsep harta. Yang pertama, pengertian harta. Harta merupakan segala sesuatu yang dapat disimpan dan dapat digunakan ketika kita membutuhkan. Ada beberapa jenis harta. Yang pertama, harta mutakawim. Di sini semua harta yang baik jenisnya, cara perolehannya, dan penggunaannya. Contohnya, ayam halal dimakan umat muslim. Karena memang sudah pada dasarnya, sudah pada zatnya pun ayam itu halal. Jadi cara perolehannya yang baik dan penggunaan yang baik, ya tetap itu akan menjadi harta yang baik. Yang selanjutnya adalah harta ghair mutakawim. Nah, ini kebalikan dari harta mutakawim. Jadi harta ini tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenis, cara perolehan maupun penggunaan. Contohnya babi. Yang selanjutnya adalah harta misli. Nah, harta misli ini harta yang jenisnya mudah diperoleh di pasaran. Misalnya kita mencari suatu barang yang memang asalnya barang tersebut ya dari tempat yang kita cari. Yang selanjutnya harta kimi. Harta kimi ini kebalikan dari harta misli. Harta kimi ini harta yang sulit dicari di pasaran. Walaupun kita cari, ya mungkin jenisnya yang berbeda, kecuali dalam nilai harganya. Misalnya kita mencari senjata api yang berasal dari Rusia, namun kita mencari di Indonesia. Pasti itu ada namun berbeda jenisnya. Yang selanjutnya ada harta istihlak. Nah, harta ini dibagi menjadi dua, yaitu istilah hakiki sama harta istilah hukuki. Kalau hakiki ini secara jelas zatnya benda yang memang jelas, tapi zatnya itu bisa habis ketika kita sudah menggunakannya. Contohnya korek api. Yang selanjutnya harta istilah hukuki. Kalau harta ini yang habis itu nilainya, tapi zatnya itu tidak. Contohnya uang. Jadi ketika kita setelah menggunakan uang tersebut, nilainya sudah tidak ada, tapi zatnya itu masih ada.
Yang selanjutnya harta istimal. Nah, harta ini adalah harta yang tidak habis walaupun digunakan berulang-ulang kali. Contohnya kebun, tempat tidur, pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya harta manqul. Nah, harta manqul ini harta yang dapat bergerak dari tempat satu ke tempat lain. Contohnya pakaian, kendaraan, emas, perunggu, dan lain sebagainya. Harta ghair manqul ini harta yang tidak dapat dipindahkan. Itu kebalikan dari harta manqul. Contohnya seperti rumah, pabrik, dan sawah. Kemudian harta ain. Harta ain ini contohnya seperti rumah, pakaian, beras, harta yang benar-benar berbentuk benda. Nah, kalau untuk harta ain ini dibagi menjadi dua. Ada harta ain zati qimah dan harta ain ghair zati qimah. Yang selanjutnya ada harta dian. Harta yang menjadi tanggung jawab seseorang, misalnya uang yang berada di dalam tanggung jawab seseorang, seperti itu. Kemudian ada harta al-ain. Nah, harta ini adalah harta yang memiliki nilai dan bentuknya berwujud. Contohnya rumah. Yang selanjutnya ada harta al-naf'i. Harta al-naf'i ya, itu suatu benda yang tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan. Selanjutnya ada harta mamluk. Harta mamluk itu harta di bawah milik, misalnya milik perorangan atau milik badan. Contohnya seperti pemerintah dan yayasan. Harta mamluk ini dibagi menjadi dua, yaitu harta perorangan mustakil dan harta perkongsian masyarakat. Nah, untuk harta perorangan ini contohnya rumah yang dikontrakan. Sedangkan harta yang perkongsian ini contohnya seperti dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik dan beberapa mobil. Yang selanjutnya adalah harta mubah. Harta mubah ini yang memang asalnya bukan milik seseorang. Contohnya air pada mata air, binatang di darat, pohon-pohon di hutan, dan buah-buahan di hutan juga gitu, seperti itu. Selanjutnya ada harta mahjur. Nah, harta mahjur ini sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat. Ya, contohnya seperti benda-benda wakaf ataupun benda khusus yang disalurkan untuk masyarakat, seperti itu. Yang selanjutnya ada harta yang dapat dibagi. Jadi harta yang dapat dibagi ini harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi. Contohnya beras. Kemudian harta yang tidak dapat dibagi, ya itu kebalikan dari harta yang dibagi, jadi akan menimbulkan kerusakan atau kerugian apabila harta tersebut dibagi-bagi. Contohnya mesin. Yang selanjutnya ada harta pokok. Nah, harta pokok ini harta yang mungkin dari harta tersebut bisa menghasilkan harta lain, ya misalnya uang. Kayak kita punya uang terus kita membelikan sesuatu dengan bentuk benda, maka itu juga termasuk ke dalam harta. Yang selanjutnya harta hasil. Nah, harta hasil ini muncul dari harta pokok. Misalnya bulu domba, nah dihasilkan dari domba, maka domba ini merupakan harta pokok dan bulu domba ini merupakan harta hasil. Karena bulu domba itu ya pasti dihasilkan dari domba itu sendiri. Yang selanjutnya harta khas. Harta khas ini harta pribadi. Jadi tidak boleh seseorang itu menggunakan tanpa disetujui oleh pemiliknya. Dan yang terakhir ada harta am, yaitu harta milik bersama yang boleh dimanfaatkan. Yang konsep selanjutnya adalah konsep akad. Untuk pengertian akad sendiri itu artinya janji, mengikat. Akad ini bisa jika kita mengeluarkan akad, itu bisa seorang manusia itu bisa berkehendak atau menetapkan beberapa hak, seperti itu. Untuk rukun akad sendiri itu ada orang yang berakad, ada benda yang diakadkan, ada tujuan mengadakan akad itu sendiri, dan ijab qabul. Syarat akad ada dua, yaitu syarat yang bersifat umum dan syarat yang bersifat khusus. Untuk yang umum ini harus wajib sempurna ada pada berbagai akad. Dan untuk yang bersifat khusus ini harus ada tapi dalam sebagian akad. Misalnya ada saksi dalam pernikahan. Macam akad. Yang pertama ada akad munjis. Akad munjis itu akad yang dilaksanakan langsung secara langsung.
Kemudian untuk akad mu'alaq itu akad yang di dalam pelaksanaannya itu terdapat syarat-syarat tertentu, misalnya kayak penentuan penyerahan barang setelah adanya pembayaran. Yang terakhir ada akad mudhaf, yaitu akad yang dalam pelaksanaan itu juga terdapat syarat-syarat, namun ini mengenai penanggulangan pelaksanaan akad. Jadi pernyataan yang pelaksanaan akadnya itu ditangguhkan di waktu yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya hiyar. Hiyar ini berasal dari bahasa Arab, artinya pilihan. Jadi hiyar ini diperbolehkan dalam agama kita, agama Islam, karena ini merupakan hak bagi kita untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Ada beberapa macam hiyar. Di sini ada hiyar majlis, hiyar aib, hiyar syarat, hiyar ru'yah, hiyar al-wasli, dan hiyar nad. Yang selanjutnya ada berakhirnya akad. Berakhirnya akad itu karena 3 hal, yaitu memang masanya sudah habis. Yang kedua, ada salah satu pihak yang membatalkan akad tersebut. Dan yang ketiga, memang ada salah satu pihak yang meninggal dunia, maka akad itu pun berakhir. Untuk implementasi akad pada industri perbankan itu ada akad tabaru. Akad tabaru ini akad atau perjanjian yang menyangkut non-profit transaction. Jadi tujuannya itu bukan untuk mencari keuntungan, hanya untuk saling tolong-menolong. Contohnya seperti qard, rahan, wadiah, hibah, sedekah, hadiah, dan lain-lain. Untuk akad tijaroh ini kebalikan dari akad tabaru, jadi menyangkut dengan profit transaction. Akad ini dilakukan dengan cara maksudnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan karena sifatnya komersil. Contohnya seperti jual beli dan sewa menyewa. Yang selanjutnya konsep riba. Nah, riba ini artinya bertambah, berkembang, berlebih. Jadi riba ini dapat terjadi apabila misal ada pihak yang meminjamkan kepada pihak yang sedang membutuhkan dana. Namun pihak yang membutuhkan dana itu tidak bisa membayar pada saat waktu jatuh tempo. Maka si pihak yang minjemin itu tadi itu meminta tambahan karena pihak tersebut tidak bisa membayar waktu jatuh tempo yang sudah ditentukan. Untuk macam-macam riba di sini ada 2, riba fadl sama riba nasi'ah. Wacana riba dalam Al-Quran. Jadi memang riba itu pertama kali diketahui berdasarkan wahyu yang diturunkan pada masa awal risalah kenabian Muhammad SAW di Mekah pada tahun 614 atau 615 Masehi, atau mungkin pada awal Hijriah. Kemudian wacana riba dalam As-Sunnah. Nah, untuk konteks riba dalam Al-Quran ini dikaitkan dengan utang piutang. Lain halnya dengan As-Sunnah, itu rujukannya utang piutang, namun juga dapat berupa pinjaman atau pembayaran jual beli yang ditangguhkan. Selanjutnya wacana fikih. Di sini memang ada beberapa mazhab yang berbeda-beda mendefinisikan 2 macam riba tersebut, yaitu tentang riba fadl dan riba nasi'ah. Ada beberapa pendapat dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'i, dan Hambali. Seperti itu. Untuk riba nasi'ah pun sama, ada beberapa pendapat mazhab, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, lalu Hambali, dan Hanafiyah. Bunga bank. Bunga bank itu adalah bunga yang terjadi pada bank konvensional. Jadi penentuan bunga itu di waktu akad yang asumsinya itu harus selalu untung. Maka bunga ini tidak melihat apakah proyek yang dilakukan oleh nasabah itu untung atau rugi. Yang pasti bank itu mendapatkan bunga itu dan berasumsi itu selalu untung. Namun untuk bunga bank ini sendiri itu tidak meningkat walaupun keuntungan yang diperoleh oleh nasabah itu sedang berlipat begitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga ini bisa membantu untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai fikih muamalah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.